Hai semua, kembali lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu suhu dan pemuaian. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Oke, kita awali dari pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Ibu yakin kalian sudah sering sekali mengukur suhu tubuh kalian. Biasanya alat apa yang kalian gunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian? Tangan? Tangan bukanlah alat ukur suhu yang baik. Kenapa? Karena tangan bersifat relatif. Misalkan tangan kalian celupkan ke air panas, kemudian kalian rendam beberapa saat, kemudian kalian lepas dan kalian masukkan tangan kalian ke air yang netral, air kran, maka tangan kalian itu akan merasakan airnya akan terasa dingin. Tetapi saat kalian memasukkan tangan kalian ke es, kalian rendam sebentar tangan kalian di es, kemudian kalian masukkan lagi ke air yang netral tadi, maka kalian akan merasakan tangan kalian akan hangat. Artinya tangan itu bukanlah pengukur suhu yang baik, tetapi dia bersifat relatif. Nah, alat ukur yang baik yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Pernahkah kalian lihat termometer? Setiap kalian ke dokter, kalau kalian merasakan tubuh kalian panas, kalian akan diukur suhu tubuh kalian dengan menggunakan termometer. Tetapi mungkin yang sering kalian temukan di dokter sekarang itu adalah termometer elektrik elektrik. Saat kalian melihat termometer manual, kalian akan melihat bahwa di dalam termometer itu ada cairan yang naik turun. Yang menyatakan suhu kalian itu ditunjukkan oleh cairan yang naik dan turun itu. Nah, cairan yang biasanya digunakan untuk pengisi termometer adalah alkohol dan air raksa. Kenapa alkohol dan air raksa? Jadi mereka memiliki beberapa kelebihan walaupun ada juga beberapa kekurangannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, kenapa dipilih termometer yang berasal dari air raksa dan alkohol? Yang pertama kita bahas yang air raksa. Termometer air raksa memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dilihat karena warnanya mengkilap. Jadi yang sering kalian lihat kalau ada dokter yang menggunakan termometer manual, cairan yang mengkilap, yang naik turun itulah itu berarti dia adalah termometer air raksa. Kemudian dapat segera mengambil panas benda yang diukur. Kemudian pemuaiannya teratur. Kemudian tidak membasahi dinding tabung. Kemudian dapat mengukur suhu yang tinggi. Termometer memiliki rentang suhu min 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Ini artinya termometer bisa mengukur suhu yang sangat tinggi sampai suhu 357 derajat Celcius. Tinggi banget ya, karena air yang mendidih itu suhunya adalah 100 derajat Celcius. Jadi ini sampai di 357 derajat Celcius, berarti sangat tinggi, bisa diukur oleh termometer air raksa. Nah, di balik kelebihan, air raksa juga memiliki beberapa kelemahan. Adapun kekurangan air raksa adalah yang pertama, susah didapatkan dan harganya mahal. Kemudian, tidak dapat mengukur suhu yang rendah. Tadi kalian sudah mencatat bahwa dia cuma bisa mengukur suhu rendahnya itu sampai min 39 derajat Celcius. Jadi dia di bawah itu, misalnya min 40, dia sudah tidak bisa ukur. Kemudian bersifat racun. Jadi hati-hati kalau termometer itu air raksa itu sampai pecah karena akan bisa mengakibatkan keracunan. Yang kedua, kenapa termometer alkohol yang digunakan? Alkohol memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu mengukur suhu yang sangat rendah. Jadi dia memiliki rentang suhu dari min 144 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Kemudian dapat diberi warna sehingga mudah dilihat. Kemudian murah dan mudah mendapatkan. Jadi alkohol relatif mudah mendapatkan, ya. Kemudian dari beberapa kelebihan ini juga ada kekurangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa alkohol itu cuma bisa mengukur suhu sampai tertingginya itu adalah 78 derajat Celcius. Berarti kekurangan alkohol adalah tidak dapat mengukur suhu yang tinggi. Jadi di atas 78 derajat Celcius, alkohol sudah tidak bisa mengukur. Berarti kalau kamu mau mengukur suhu air yang mendidih yang pasti 100 derajat Celcius,
kamu tentunya tidak akan menggunakan termometer yang cairannya berasal dari alkohol, tetapi kamu harus menggunakan yang airnya itu adalah air raksa, ya. Kemudian dia membasahi dinding tabung, sehingga pengukuran kalian menjadi akan tidak akurat karena kamu akan melihat sisa-sisa cairannya nempel di dinding tabung kalian, sehingga pengukuran suhunya pun akan menjadi tidak akurat. Kemudian harus diberi warna, karena kalian tahu mungkin alkohol itu warnanya bening seperti air. Jadi kalau kalian taruh di tabung, dia naik turunnya itu tidak akan kelihatan. Bagaimana caranya biar dia kelihatan? Kalian harus memberi warna dulu, sehingga baru dia bisa kelihatan, ya. Jadi itu kekurangan dari alkohol. Nah, skala termometer dibagi menjadi 4. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan ini di SMP, yaitu ada yang dikenal dengan derajat Celcius, kita tulis dengan derajat C. Kemudian derajat Reaumur yang kita tulis dengan derajat R besar. Kemudian derajat Fahrenheit yang kita tulis dengan derajat F besar. Dan Kelvin. Kelvin tidak berisi derajat lagi karena Kelvin adalah suhu mutlak. Nah, di dalam skala termometer ada dua istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu titik tetap bawah yang dikenal dengan istilah TB, titik bawah, dan titik tetap atas atau titik atas yang dikenal dengan istilah TA. A-nya atas, B-nya bawah. Titik bawah ini disesuaikan dengan suhu dari es-nya mencair. Kemudian titik atasnya ini disesuaikan dari air mendidih. Oke, untuk derajat Celcius, titik bawahnya, jadi suhu di saat es itu mulai melebur atau mencair itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian titik didih airnya itu adalah 100 derajat. Kalau Reaumur, titik bawahnya itu adalah 0 derajat. Titik atasnya atau titik air mendidihnya itu adalah 80 derajat. Kalau Fahrenheit, titik bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Atasnya itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Jadi ingat aja Wir Sableng ya, 212. Oke, kalau Kelvin, titik bawahnya itu adalah 273 Kelvin. Titik atasnya adalah 373 Kelvin. Oke, dari sini kita akan mencari perbandingan skala antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk mencari perbandingan antara C, R, F, dan K, maka kita mencari selisih antara titik atas dan titik bawah, atau mencari panjang dari termometernya. Dari 0 ke 100 berarti skalanya itu adalah 100. Berbanding, ini perbandingan ya, kita mau mencari perbandingan antara C, R, F, dan K. Kemudian kalau Reaumur berarti 0 sampai 80, berarti ini adalah 80. Berbanding. Fahrenheit dari 32 ke 212, berarti skalanya adalah 212 dikurangi 32 itu adalah 180. Berbanding. Kelvin kita lihat dari 273 sampai 373, berarti skalanya adalah 373 dikurangi 273 itu adalah 100. Berarti kalau ini bisa kita mudahkan, jadi kita sama-sama bagi, ini hilangkan dulu nolnya, kemudian kita sama-sama bagi 2. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan perbandingan antara C berbanding R berbanding F berbanding K itu adalah 10 dibagi 2 itu adalah 5 berbanding 8 dibagi 2 itu adalah 4 berbanding 18 dibagi 2 itu adalah 9 berbanding 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi ini perbandingan antara C, R, F, dan K. Oke, untuk mencari hubungan rumus antara C, R, F, K, dan mungkin akan di soal kalian akan ada termometer selain itu yang sering dikenal dengan mungkin termometer X atau Y atau yang lain. Jadi kalian cukup sebenarnya menghafalkan hubungan rumus ini. Jadi ibu tidak akan memberikan kalian rumus yang ada 4/5, 5/4, 5/9, 9/5, itu enggak. Karena ibu takutnya kalian akan menjadi bingung untuk mencari atau memasukkan rumus itu, takutnya kebalik. Jadi konsep yang harus kalian ingat cuman ini sebenarnya, yaitu misalkan derajat Celcius, berarti TC ini adalah suhu derajat Celcius min TBC, berarti suhu bawahnya jelas adalah 0, per TAC, titik atas Celcius itu adalah 100, min TBC min 0 sama dengan, jadi hafalannya cuma itu saja.
TC, misalnya suhu yang dicari dikurangi titik bawahnya per titik atas dikurangi titik bawah, itu saja intinya. Kalau reamur berarti juga seperti itu, tinggal diganti C-nya itu menjadi R. TR min TBR per TAR min TBR sama dengan, jadi semua selalu akan seperti itu. Kalau Fahrenheit juga gitu, jadi suhu Fahrenheitnya dikurangi titik bawahnya per titik atas dikurangi titik bawah. Selalu seperti itu. Misalkan ada termometer X, jadi juga caranya akan begitu. TX min TBX. Biasanya kalau termometernya adalah selain daripada Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, TB dan TA dari termometer itu akan diketahui di soal. Jadi misalnya TBX-nya berapa derajat X, TAX-nya berapa derajat X, itu akan ada di soal. Kalau C, R, F, dan K, kamu diharapkan sudah hafal. Jadi tidak biasanya jarang dicantumkan berapa nilai TA dan TB-nya, karena itu adalah sudah hafalan kalian. Oke, jadi sampai di sini, sampai di X juga, bahwa TX min TBX per TAX min TBX. Jadi kalau antara C dan F yang ditanya, berarti kamu melihat rumus itu saja, antara C dan F, ini kita tutup. Kalau antara misalnya R dengan X, berarti kalian tutup ini juga ditutup. Yang kamu lihat cuma R, hubungan R dengan X-nya saja. Jadi simple. Keterangannya, TA itu adalah titik atas dan TB itu adalah titik bawah. Derajatnya disesuaikan nanti dengan di soal. Kalau Celsius berarti satuannya derajat Celsius, disesuaikan. Kalau X berarti derajat X. Oke, contoh soal. Pada sebuah termometer X, titik beku air adalah min 40 derajat X dan titik didih air adalah 160 derajat X. Sebuah benda diukur dengan termometer reaumur, suhunya 50 derajat reaumur. Hitunglah suhu benda jika diukur dengan termometer X. Oke, kita mulai dari diketahui. Titik beku air adalah min 40 derajat X. Itu adalah titik beku adalah titik bawah. TBX berarti karena termometernya adalah termometer X. Itu adalah min 40 derajat X. Kemudian titik didih airnya termometer X itu berarti TA-nya titik atas X-nya itu adalah 160 derajat X. Kemudian diukur dengan termometer reaumur, suhunya katanya adalah 50 derajat reaumur. Berarti diketahui T derajat reaumurnya itu adalah 50 derajat reaumur. Oke, T reaumur ya. Biar nggak gini, kita tulis TR saja. Oke, hitunglah suhu benda. Berarti karena diketahui di sini suhu reaumur, termometer reaumur, berarti kita sudah mengetahui bahwa TA dari reaumur, titik atas reaumur adalah 80 derajat reaumur dan TB reaumur itu adalah 0 derajat reaumur. Ini adalah hafalan, jadi tidak akan muncul di soal. Kemudian ditanya, berapakah jika diukur dengan termometer X? Yang ditanya adalah berapakah TX. Jadi kita menggunakan rumus hubungan yang terakhir tadi. Berarti hubungan antara R dengan X. Kita tulis ya. TR min TBR per TAR min TBR. Jadi itu saja intinya. Intinya adalah T dari suhu yang diketahui dikurangi titik bawahnya per titik atas dikurangi titik bawah. Jadi ini disesuaikan. Ini disesuaikan. Kalau reaumur ya R, kalau Fahrenheit di sini berarti F ya, menyesuaikan. Sama dengan karena hubungannya dengan X berarti suhu X dikurangi titik bawahnya X per titik atasnya X dikurangi titik bawahnya X. Cuman segitu rumusnya. Oke, sehingga kita masukkan sekarang TR-nya tadi adalah 50 dikurangi TBR-nya adalah 0 per TAR-nya adalah 80, TBR-nya adalah 0 sama dengan TX min dikali min itu adalah plus, berarti ini adalah di sini akan ada plus 40 per 160 min kali min itu adalah plus 40. Oke, gue lanjutkan di sini ya. Ini boleh kita mudahkan dulu biar mempermudah perhitungan. 5 per 8 sama dengan TX plus 40 per 160 ditambah 40 adalah 200. Untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mudahkan lagi. Bagian bawahnya di sini 8, di sini 200, kita sama-sama bagi 8. Sehingga di sini akan sisa 1, berarti di sini akan sisa 25. Nah, setelah itu baru kita kali silang.
5 dikali 25, berarti 25 dikali 5 adalah 125, sama dengan 1 dikali TX plus 40. Jadi jelas di sini adalah TX plus 40 karena tinggal dikali 1. Setelah itu kita mau mencari TX. Berarti 40 kita bawa ke kiri bergabung dengan 125. Semula plus dia akan menjadi min 40 sama dengan TX. 125 dikurangi 40 itu adalah 85 sama dengan TX. Atau boleh ditulis TX sama dengan 85 derajat X. Contoh soal kedua, 50 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit? Berarti antara Reaumur dengan Fahrenheit. Tinggal masuk rumus. TR min TBR per TAR min TBR sama dengan F. Berarti TF min TBF per TAF min TBF. Jadi pokoknya suhu benda dikurangi titik atasnya, titik bawah per titik atas dikurang titik bawah. Segitu saja yang diingat ya. Oke, masukin sekarang. TR-nya katanya adalah 50 derajat. Berarti dikurangi TBR-nya itu adalah 0, titik bawah Reaumur. Titik atas Reaumur adalah 80, dikurangi titik bawah Reaumur adalah 0. Sama dengan TF ini yang mau kita cari. Dikurangi titik bawah Fahrenheit tadi adalah 32 per titik atasnya tadi adalah Wirosablem 212 min titik bawahnya adalah 32. Oke, 50 dikurangi 0 adalah 50 dibagi 80 sama dengan TF min 32 per 212 dikurang 32 adalah 180. Oke, setelah itu kita mudahkan dulu, nolnya dihilangkan dulu bawahnya. Kemudian ini sama-sama bisa kita bagi 2 ya. Berarti di sini adalah 4, di sini adalah 9. Setelah itu kita kali sila seperti tadi. 50 kita kalikan 9. Berarti 50 dikali 9 sama dengan. Di sini tadi yang tersisa adalah 4. Berarti 4 dikali ini. TF min 32. Pesan ibu, jangan cuman dikalikan TF. Itu biasanya kesalahan kalian. Ya, karena TF min 32 itu adalah satu kesatuan. Jadi dia semua harus dikalikan 4. Sehingga di sini ibu kurung biar kalian lebih mudah untuk melihat. Oke, 50 kali 9 adalah 450 sama dengan. Ini kita kalikan ke dalam. 4 kali TF adalah 4 TF. 4 dikali min 32 adalah min 128. Nah, setelah itu kita gabungkan seperti yang tadi, yang angka dengan angka. Berarti min 128 kita bawa ke kiri. Jadi 450 berarti menjadi plus 128 sama dengan 4 TF. Berarti ini akan menjadi 578 sama dengan 4 TF. Berarti TF sama dengan 578 dibagi 4. Sama dengan 144,5 derajat Fahrenheit. Jadi 50 derajat Reaumur sama dengan 144,5 derajat Fahrenheit. Oke, kita melanjutkan ke materi pemuaian. Pemuaian itu adalah peristiwa pertambahan panjang, luas, atau volume suatu benda ketika dipanaskan atau dinaikkan suhunya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa contoh-contoh penerapan dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin dari SD kalian sudah mendapatkan contohnya. Yang kalian ingat pertama adalah pasti adalah rel kereta api. Jadi contoh pemuaian adalah rel kereta api. Ada apa dengan rel kereta api? Jadi rel kereta api itu dibuatnya tidak antara satu rel dengan rel berikutnya itu diberikan jarak. Jadi tidak dibuat semepet seperti ini. Tujuannya apa? Karena ketika rel ini dipanaskan atau terkena sinar matahari, dia akan mengalami pemuaian, dia akan bertambah panjang, bertambah luas, bertambah volume, sehingga saat dia bertambah panjang, jadi dia tidak melekat dengan rel yang lain sehingga menghindari terjadinya adanya kebengkokan rel. Contoh yang lain adalah jembatan, kaca jendela. Kalau kalian melihat kaca jendela rumah kalian, jadi tukangnya itu membuat kaca jendela itu antara kaca dengan bingkainya itu pasti tidak terlalu mepet. Pasti ada jarak, ada spasi. Ya, sehingga
Tujuannya adalah saat kaca itu memuai, jadi bertambah panjang, luas atau volume, jadi kaca itu tidak langsung menempel di bingkainya yang mengakibatkan kaca itu menjadi pecah. Jadi masih ada spasi dia untuk bertambah panjang. Itu tujuannya. Kemudian contoh yang lain adalah kabel listrik. Pernahkah kalian melihat kabel listrik di pinggir jalan? Pada siang hari kalian pasti melihat kabel listrik itu dia akan molor seperti itu. Kenapa dia akan molor? Kemudian pada sore hari atau malam hari dia akan kencang lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada siang hari ada sinar matahari yang menyebabkan kabel ini akan memuai, dia akan bertambah panjang sehingga dia akan menjadi kendor seperti ini. Pada malam hari karena mataharinya sudah tidak ada lagi, jadi sudah tidak ada panas lagi, dia akan kembali menyusut ke bentuk semula. Ya. Contoh pemuaian banyak lagi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa cari sendiri. Misalnya saat menggoreng kerupuk. Kerupuk juga itu menerapkan konsep pemuaian kok. Kenapa? Saat kerupuk kamu masukkan ke minyak yang dingin, apakah dia mau mengembang? Tidak. Ya. Jadi saat dia dimasukkan ke ke minyak yang dingin, dia tidak akan mengembang. Tapi saat dimasukkan ke minyak yang panas, maka kerupuk yang semula ukurannya kecil, dia akan menjadi besar seperti ini. Itu memuai loh. Jadi banyak lagi contohnya. Contohnya mungkin roti ya. Roti itu adonan roti yang kecil saat dimasukkan ke oven, saat dipanaskan, maka keluarnya dia bakalan gede. Coba kalau ovennya dingin, jadi tidak dipanaskan, dia akan tetap seperti semula. Jadi banyak lagi sebenarnya contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yang dekat sekali dengan kehidupan kalian. Kalian bisa cari sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang muai panjang. Misalkan suatu benda panjang mula-mulanya itu adalah L0, kemudian dia dipanaskan sebesar delta T, sehingga dia akan bertambah panjang menjadi LT, panjang akhir. Nah, berapakah pertambahan panjangnya? Pertambahan panjangnya tentu adalah ini. Ini kita sebut pertambahan panjang, sering dikenal dengan istilah delta L. Setiap muai akan memiliki koefisien muai istilahnya. Kalau muai panjang, koefisiennya itu adalah koefisien muai panjang. Lambang dari koefisien muai panjang itu adalah huruf ini. Ini dibaca alfa. Bagaimana caranya mencari koefisien muai panjang? Jadi koefisien muai panjang atau alfa ini dirumuskan seper L0 dikali delta L per delta T. Ini adalah rumus alfa. Nah, dari sini kita akan menurunkan rumus, berarti kita bisa mencari rumus delta L dari sini. Oke. Ingat bahwa delta L itu adalah pertambahan panjang. Tentunya adalah panjang akhir. Kalau kita tulis panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini konsepnya ya. Oke, kita ke sini. Delta L berarti sama dengan ini dikali silang ke bawah, sehingga akan menjadi delta L-nya sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Ini rumus kedua. Kalau kita uraikan lagi rumus ini, kita mendapatkan rumus ketiga dari delta L kita uraikan. Tadi Ibu sudah jelasin bahwa pertambahan panjang adalah LT min L0. Kita ganti delta L ini dengan LT min L0. Sehingga akan menjadi LT min L0 sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Kita mau mencari rumus LT dari sini. Berarti LT sama dengan min L0 kita bawa ke kanan. Berarti alfa dikali L0 dikali delta T, semula min dibawa ke kanan dia akan menjadi plus L0. Nah, di sini sama-sama ada L0. L0 boleh kita keluarkan. Sehingga dari sini akan mendapatkan rumus LT sama dengan L0 ini kita taruh di luar. Sehingga di sini akan tersisa alfa dikali delta T. Di sini akan tersisa L0-nya dikeluarkan, ini adalah 1. Karena L0 dikali 1 adalah L0. Sehingga inilah rumus ketiga yang kita dapatkan, yaitu LT sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ditambah 1. Atau kalau ini mau kita balik tempat juga tidak masalah, sehingga akan menghasilkan rumus LT sama dengan L0 dikali satunya ditaruh di depan, alfa kali delta T-nya ini kita taruh di belakang. Itu tidak masalah, ini adalah rumus yang sama. LT sama dengan L0 dikali 1 plus alfa kali delta T.
Keterangannya, L0 itu adalah panjang mula-mula, satuannya meter. LT adalah panjang akhir, itu meter. Delta L adalah pertambahan panjang, juga meter. Delta T itu adalah perubahan suhu, itu adalah derajat Celcius. Kemudian alfa tadi adalah koefisien muai panjang, itu satuannya adalah per derajat Celcius. Kenapa per derajat Celcius? Bisa dilihat dari sini, dari rumus yang tadi. Ini kan delta L itu adalah meter per L0 itu adalah meter, delta T itu adalah derajat Celcius, sehingga meter per meternya 1, sehingga tersisa adalah seper derajat Celcius. Ingat, satuannya adalah per derajat Celcius. Oke, kita lanjut dengan bagian yang kedua, yaitu muai luas. Suatu benda, misalkan persegi panjang, luas awalnya itu adalah A0, dipanaskan sehingga dia bertambah luas, sehingga luas akhirnya itu adalah AT. Pertambahan luasnya itu adalah selisih panjang, ini adalah delta A. Kita sebut dengan delta A. Koefisien muai luas, kalau tadi muai panjang koefisiennya dilambangkan dengan alfa, kalau muai luas koefisiennya itu dilambangkan dengan beta. Rumus mencari beta hampir sama dengan rumus mencari alfa. Kalau tadi alfa rumusnya adalah seper L0 dikali delta L per delta T, rumus ini berlaku lagi pada beta. Tinggal diganti, L-nya kita ganti dengan A, delta L kita ganti dengan delta A. Simple. Sehingga rumus ini akan menjadi seper A0 dikali delta A per delta T. Jadi ini rumus untuk mencari beta. Dari sini akan kita dapatkan rumus delta A itu sama dengan seperti tadi ya, beta dikali A0 dikali delta T. Jadi rumus yang tadi masih berlaku kok, hampir sama, cuman bedanya alfa yang tadi kita ganti dengan beta, L yang tadi kita ganti dengan A, delta T tetap sama delta T. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan rumus AT. Jadi Ibu tidak turunkan lagi karena caranya sudah sama. Berarti AT nanti rumusnya adalah A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Jadi 3 rumus ini yang berlaku pada muai luas. Nah, tetapi yang kalian ingat adalah beta itu adalah 2 dikali alfa. Ini tolong diingat. Siapa tahu nanti di soal yang diketahui adalah muainya muai panjang, tetapi kalian perlu beta. Beta itu adalah 2 kali alfa. Keterangannya, A0 adalah luas mula-mula, satuannya meter persegi. AT adalah luas akhir, satuannya meter persegi. Ini dibaca delta ya. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Dan beta adalah koefisien muai luas. Satuan koefisien muai itu sama ya, seper derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu muai volume atau muai volume. Misalkan sebuah kubus, volume awalnya kita tulis dengan istilah V0. Kemudian kubus ini dipanaskan sebesar delta T, sehingga kubus ini akan bertambah volume menjadi VT. V-nya V besar ya, untuk membedakan dengan kecepatan. Oke, mencari koefisien muai volume itu, kalau tadi alfa itu adalah muai panjang, beta adalah muai luas. Kalau koefisien muai volume itu sering ditulis dengan lambang ini. Lambang itu dibaca gamma. Jadi alfa, beta, dan gamma. Bagaimana caranya mencari gamma? Kalau tadi muai luas itu beta, sekarang tinggal ganti menjadi gamma. Kalau tadi seper A0 berarti sekarang menjadi seper V0 dikali. Kalau tadi delta A berarti di sini menjadi delta V per delta T. Sehingga dari sana akan menghasilkan rumus delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Atau kalau kita mau mencari volume akhir, berarti rumusnya adalah volume awal dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Jadi 3 rumus ini berlaku di muai volume. Nah, bedanya kalau beta tadi adalah 2 kali alfa, sekarang gamma itu adalah 3 dikali alfa. Keterangan V0, ingat V-nya V besar, adalah volume mula-mula, satuan volume adalah meter kubik. VT adalah volume akhir, satuan meter kubik. Delta V adalah perubahan volume, meter kubik. Delta T adalah perubahan suhu, derajat Celcius.
Dan gamma itu adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius atau per derajat Celcius. Sebagai contoh soal, plat besi luasnya 4 meter persegi, kita langsung aja buat diketahui ya. Plat besi luasnya 4 meter persegi, berarti luas awal yang diketahui sebuah plat besi itu adalah 4 meter persegi. Pada suhu 20 derajat Celcius, berarti itu adalah suhu awal, kita tulis dengan T0, kamu boleh tulis T1, terserah kalian, ibu tulis dengan T0, itu adalah 20 derajat Celcius. Bila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, berarti suhunya ini adalah suhu akhir. Ibu tulis dengan TT. Oke, kalau bingung dengan T, karena di sini ada T dan T, boleh kita tulis dengan T1 dan T2, tidak masalah. Itu T2-nya katanya adalah 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah clue untuk mencari delta T. Perubahan suhu. Kalau semula 20 dipanaskan menjadi 100, berarti perubahan suhunya adalah 100 dikurangi 20 itu adalah 80 derajat Celcius. Oke. Kemudian diketahui koefisien muai panjang. Yang diketahui adalah koefisien muai panjang, berarti alfa yang diketahui sebesar 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, ditanya luas akhirnya, berarti yang ditanya adalah akhir AT berapa? Karena ini adalah pemuaian luas, berarti yang kita perlukan adalah koefisien muai luas atau yang kita sebut dengan beta. Yang diketahui adalah alfa. Tinggal kita cari beta dulu dengan rumus 2 dikali alfa. Berarti 2 dikali 11 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah 22 kali 10 pangkat min 6. Satuannya per derajat Celcius. Nah, setelah tahu beta, kita langsung ke rumus AT. AT dirumuskan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Masuk angka A0-nya adalah 4, 1 ditambah betanya tadi kita dapat 22 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya tadi kita sudah cari dapat 80. Oke. Sehingga sama dengan 4 dikali 1 ditambah 22 dikali 80 itu adalah 1760 kali 10 pangkat min 6. Nah, biar kalian lebih mempermudah, karena di sini ada penjumlahan dengan 1, ini boleh kalian jadikan desimal. Kali 10 pangkat min 6 itu sama artinya dengan dibagi 1 juta, atau komanya kalian pindah ke depan 6 kali. Gitu ya. Sama dengan 4 dikali 1 ditambah. Satunya jangan ditambahin apa-apa dulu sebelum ini jadi ya, jadi angka. 1760 kita bagi 1 juta. Atau komanya kita pindah sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 00, berarti 0, berarti ditambah 0,00176. Nah, kalau sudah melihat angka begini, Ibu yakin kamu bisa. Ini adalah 4 dikali 1 ditambah 0,00176 itu adalah 1,00176. 1,00, oh komanya Ibu terlalu panjang, Ibu. Biar tidak mirip dengan 1, ini koma. 4 dikali 1,00176 itu adalah 4,00704. Jadi AT-nya nanti adalah 4,007, komanya kembali Ibu kecilin ya, kebiasaan. 4,00704 berarti satuannya adalah meter persegi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi suhu dan pemuaian. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silakan di like dan di share, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan tes Ananda berikutnya. Sampai jumpa.